Selamat siang semuanya, salam kenal bagi yang baru pertama kali berjumpa. Ya, ini ibu-ibu yang ada di Surabaya, ada suster, ada bapak, tapi sebagian besar kaum Hawa semuanya ini. Benar, Bu? Selamat siang, Romo. Selamat siang. Gereja itu kalau tanpa kaum Hawa itu dalam waktu beberapa tahun langsung runtuh. Karena kaum Adam itu kurang ini ya, terlibat lebih banyak ibu-ibu dan itu luar biasa ya. Sejak zaman Yesus, boleh percaya boleh tidak, yang 12 rasul boleh cowok-cowok semuanya. Tapi yang ikut Yesus itu bukan hanya cowok saja, cewek-cewek seringkali tidak keluar namanya di kitab suci ya, tapi mereka orang di belakang. Dan kita tahu bahwa ketika masa sulitnya Yesus, mereka yang paling dekat dengan Yesus itu sudah menggambarkan betapa perempuan itu luar biasa. Di salib itu hanya ada siapa? Perempuan-perempuan plus satu murid kesayangan Yesus. Itu sudah ya. Makanya kalau Yesus itu bangkit tidak pertama-tama menunjukkan dirinya kepada lelaki, enggak. Yang ditunjukin kepada perempuan dulu. Karena apa? Tahu kalau dia susah, itu perempuan yang paling dekat dengan dia. Kalau lagi senang-senang, laki-laki. Jadi lihatlah kalau sekarang kita berdoa, jalan salib, novena kerahiman ilahi, maka penuh dengan ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit gitu ya. Adalah 10% lah ya. Ada suster juga di sini gitu ya. Jadi baik, hari ini kita akan ngomong soal disrupsi negatif dan kerahiman Allah atau kerahiman ilahi. Ya, dan hari ini kita ngomong soal disrupsi itu berarti patahan atau sebuah pengalaman di mana yang ini bukan merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya, tapi merupakan patahan atau sebuah lompatan. Dan karena disrupsinya negatif, maka ini lompatannya lompatan negatif alias terjun masuk jurang gitu ya. Oke, baik. Karena saya sudah dijadikan co-host, maka saya mau izin untuk share dulu. Salam untuk semua yang saya kenal ya. Ada Etni di Nederland gitu ya. Nah, itu tadi dia sudah nyari-nyari saya. Mana saya belum lihat Romo Effendi. Ya, padahal saya besar begini kok nggak dilihat loh. Ya, oke, baik. Sebentar, saya sementara mencari file saya, begitu ya. Lalu nanti kita bisa. Romo adiknya Pak Jimmy ya. Coba tanya orangnya langsung. Apakah dia memang benar adiknya Pak Jimmy atau saya nggak tahu deh. Coba dicek langsung ke dianya gitu ya. Ah, Dia ada deh harusnya di sekitar kita. Loh, Palembang hadir. Wah, dari Palembang luar biasa ya. Pak Hieronimo, salah satu dari segelintir lelaki di grup ini. Ya, ini saya ngomong terus saya sampai nggak dapat filenya di mana. Ya belum dapat bisa omong-omong dulu toh. Iya, benar lah. Ini dia sudah kelihatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan suster sudah lihat ya disrupsi negatif dan kerahiman ilahi. Wah, ada yang dari Medan, luar biasa. Oh ini cowok-cowok kalau karena segelintir lalu dengan cepat memperkenalkan dirinya ini. Oke, baik. Bu Gebi yang mana ya, Bu Gebi ya, Bu Gebi mana ini yang menghubungi saya tidak muncul ini atau bukan bukan kelompok ini malahan Kelompok ini Bu Gebi. di Sama. manakah dia tidak ada. Tidak apa-apa, mungkin hari ini dia Absen. berhalangan atau bagaimana. Yang penting saya hadir karena dikontak oleh Bu Gebi. Saya sendiri tidak tahu mana yang wajahnya yang mana ini. Oh Bu itu Gaby hadir ngomong, hadir cuman ini enggak dikasih ke host.
hadir. Oh, enggak, bisa itu di bawahnya ada videonya, Bu, bisa kelihatan wajahnya. Ya, itu ada Tuh. sudah angkat tangan itu Bu Gepi itu. Iya, dia angkat tangan tapi wajahnya nggak kelihatan karena kameranya nggak di-on-kan. Ini saya sering kali bilang bahwa apa? Ah, itu ada akhirnya di-on-kan. Lah, kelihatan. Saya pikir masih apa? Halo Romo, perkenalannya kayak gini. Halo Romo, perkenalkan saya Gaby. Wah, saya pikir masih muda belia begitu ya, toh. Ya, kami semua masih muda-muda, Romo. Ya, muda dan tua itu ya ya relatif lah ya, tergantung di samping siapa ya gitu ya. Kalau kalau saya dengan anak-anak mahasiswa ya selalu apa posisinya selalu orang tua. Tapi kalau dengan umat-umat kebanyakan ya saya jadi lebih muda sedikit lah. Ya oke lah, tapi itu tergantung dengan siapa kita kita berkumpul ya begitu. Baik Bu Gaby, terima kasih sudah menunjukkan wajahnya. Karena beberapa dari angkatan angkatan ini, angkatan ibu-ibu tidak sanggup, tidak bisa membuat dirinya tampak di Zoom. Saya bilang ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal lahir di tahun yang salah. Saya bilang. Jadi nggak ngerti gimana pakai Zoom-nya. Dulunya biasa pakai mesin ketik, sekarang lahir dan besar pakai mesin ketik, makanya susah kalau pakai Zoom-Zooman gini. Oh, ada yang dari Jakarta ya. Wah, Pak Joseph. Tadi ini Bu Tri atau Pak Tri ini dari Pak Tri Adiwati atau Bu Tri Adiwati ini. Ini namanya bisa dua-duanya ini ya. Oke, baik. Salam kenal semuanya, luar biasa. Siang-siang di jam kerahiman ilahi kita mau berkumpul bersama mendengarkan sabda Tuhan dan juga berdoa. Oke, baik. Saya akan cepat saja gitu ya. Tadi saya ngomong disrupsi negatif. Oh, Ibu Tri Adiwati Romo. Ya, Bu Tri. Ya, baik. Salam kenal, Bu. Ya, jadi kalau disrupsi negatif itu seperti patahan gitu. Ada sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalam gitu ya. Dan ini menarik ya. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah punya disrupsi dalam hidupnya. Disrupsinya disrupsi negatif terutama ya. Kita ingat, kita baca saja bahwa apa walaupun kita tidak pernah lolos daripada yang namanya disrupsi negatif di dalam hidup kita, toh di dalam Yesaya 49, 14 sampai 16 Tuhan berkata, ya. Di situ Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wah, luar biasa. Itu sabda Tuhan kepada Israel. Ya. Dan kepada kita juga sekalian, ya, Bapak, Ibu, Suster, kalaupun ibu kita meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu bukti bahwa Dia itu Maha Rahim, Maha Pengampun. Boleh percaya, boleh tidak. Mungkin sebagian besar dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta suster tidak punya pengalaman melihat ibu meninggalkan anaknya. Kalau saya pernah melihat itu, bukan saya, ibu saya baik-baik, tapi saya pernah lihat ada ibu yang tega dengan anaknya, ya luar biasa. Karena kalau di Amerika jelas orang aborsi apa kiri kanan ya, nah, di Belanda juga ada etnis itu dari Nederland kayak gitu ya, itu mereka itu bahkan kalau selama bayi itu pusarnya masih belum dipotong, masih beberapa orang mengatakan bahwa bayi itu adalah bagian tubuh dari perempuan itu dan kapan saja dibunuh bisa.
Ya, luar biasa. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan bahwa apa? Sekalipun ibu melupakanmu, saya tidak melupakan engkau. Ya, menarik ya. Karena itu, lalu pertanyaannya dalam hidup kita, ya, dan bagi kita semua, pernahkah dalam hidupku mengalami kejadian yang menyedihkan secara tiba-tiba? Saya pernah. Kakak saya pernah meninggal. Ya, kalau meninggal kecelakaan ya pasti tiba-tiba, begitu ya. Atau ada beberapa teman yang merasa dirinya sehat, olahragawan, tahu-tahu satu hari sementara lari jatuh, pingsan. Terus setelah dicek ternyata kanker. Kankernya kanker pankreas. Butuhnya 3 bulan saja lalu harus pergi, gitu ya. Dan itu yang terjadi dalam hidup satu orang yang saya kenal. Makan dijaga, lari tiap hari, olahraga tiap hari. Wah, satu hari dia lari, tiba-tiba dia jatuh, plek, selesai. Ya. Dan divonis langsung 3 bulan, kamu punya kanker pankreas stadium 4, selesai. Nah, pernahkah dalam hidupku mengalami kejadian yang menyedihkan secara tiba-tiba? Juga, pernahkah dalam hidupku aku mengalami pengkhianatan atau dimusuhi oleh orang lain tanpa alasan yang jelas? Itu seperti sebuah patahan di dalam hidup, dan kita itu masuk ke dalam langsung gitu ya. Dan banyak kali bahwa kita itu merasa sendirian ketika kita masuk dalam patahan seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengerti kita atau bahkan mau mengerti kita. Atau bahkan kita malah dimusuhi atau disingkirkan. Maka saya mengemukakan, mengapa kita bisa punya patahan dalam hidup kita? Ya, pertama, karena dosa dan kesalahan kita. Jadi kita itu punya patahan dalam hidup kita. Kalau kita berdosa, kita suka menipu orang dan seterusnya, lalu tiba-tiba kita tidak lagi punya teman dekat, dan akibatnya apa? Kita menderita. Dan kita menderita bisa karena dosa dan kesalahan kita, itu jelas ya. Di dalam kitab Kejadian itu jelas sekali bahwa manusia itu bisa berdosa gitu ya. Dan seringkali berdosa, dan itu membawa penderitaan. Ya. 2, Tuhan mau memurnikan kita. Oh, anak ini melayani demi apa? Anak ini melayani demi membesarkan harga dirinya. Ya, mau tampil, mau populer di kalangan gereja, ya, di kalangan teman-teman. Makanya selalu kalau ada acara apa saja mau naik terus jadi pemimpin. Lalu pada satu hari teman-temannya melihat dan merasakan itu, dan teman-temannya tidak lagi mau memilih dia untuk jadi panitia A, panitia B, panitia C, lalu akibatnya dia merasa terpuruk, ya. Tapi di situ tepat bahwa apa? Kita terpuruk karena Tuhan mau memurnikan kita. Ya, Tuhan memang sengaja melalui tangan manusia kita mau dimurnikan supaya kita tidak hanya tampil dalam pelayanan, mau tampil yang paling depan dan menguasai semuanya. Maka mungkin melalui teman-teman Tuhan mengizinkan kita dijatuhkan, ya, dalam arti bahwa Tuhan mau kita itu murni supaya tidak melakukan pelayanan seperti kalau ini soal kerajaan kita. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Tuhan mau kita bertumbuh dalam keutamaan. Iya dong. Tidak ada dalam sejarah manusia itu manusia yang jadi berhasil, sukses, apapun segalanya tanpa jeripaya. Harus ada jeripaya. Bahkan seorang anak yang mau bertumbuh, berkembang, dia harus belajar ke sekolah, belajar matematika, belajar fisika, belajar macam-macam bahasa, dan seterusnya. Itu jalan manusiawi. Siapa yang mau menolak ketidaknyamanan, dia tidak akan pernah bertumbuh. Maka memang Allah membuat kita itu seringkali tidak nyaman
supaya kita itu bertumbuh dalam keutamaan. Ya, bagi orang-orang yang suka marah, tiba-tiba dimarahi balik oleh orang lain, ditegur balik orang lain, lalu menderita, dijauhi oleh orang lain, menderita, lalu sadar diri apa? Tuhan bilang kamu harus bertumbuh dalam keutamaan. Marahmu harus bisa diubah jadi sabar. Begitu ya. Juga sama seperti ibu-ibu muda. Saya tidak yakin ibu-ibu yang ada di forum ini bukan ibu-ibu sembarang ibu-ibu lah, ya. Zaman dahulu anak nangis digendong, ya, dihibur, ya, begitu ya. Zaman sekarang anak nangis apa yang dilakukan? Kasih HP, mainin nak. Itu membuat apa? Itu membuat dirinya tidak punya keutamaan sebagai ibu. Karena apa? Cari gampangnya saja. Ya. Dan celakanya apa? HP itu merusak anak-anak kita loh. Wah, kalau saya kasih statistiknya mengerikan sekali itu ya. Ibu-ibu zaman dahulu itu ibu-ibu yang mau masuk di dalam derita, tapi justru dengan demikian ketika mereka mendidik membesarkan anak-anaknya penuh dengan perjuangan dan ketidaknyamanan, justru mereka ini yang punya keutamaan. Ya. Ibu-ibu muda zaman mama muda ya, mama muda zaman sekarang itu seringkali instan, kasih tablet, kasih HP, anaknya suruh main di situ. Masa kecil kalau anakmu diajari oleh game-gamenya di situ, ya pertama matanya rusak, kedua ada game-game yang merusak pikiran anak. Ya. Jadi harus mau susah. Kalau tidak mau susah, nantinya kita tidak punya keutamaan. Itu alasan mengapa kita menderita. 4, bila Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita, ya, mau jadi saya dulu mau jadi apa ya? Mau jadi pengusaha, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Ada sebuah peristiwa di mana saya berbalik arah dan langsung pingin jadi romo, gitu. Menarik ya. Dan kita lihat saja. Dan ini saya mau cerita satu hal soal kisah Ignatius Loyola, Santo Ignatius Loyola. Punya cita-cita besar jadi kesatria, mau kawin putri raja, suka membayang-bayangkan putri-putri kerajaan itu dia pilih-pilih dalam angan-angannya. Siapa ya yang mau saya nikahi ya nanti ya. Jadi punya dambaan besar. Mau jadi kesatria bangsawan untuk yang mengabdi kerajaan. Menarik pada satu peristiwa di mana di benteng Pamplona 1521 kakinya kena bom ketika dia berusaha mempertahankan benteng Pamplona. Apa yang terjadi? Setelah itu dia cacat seumur hidup. Kalau cacat, bisakah cacat dalam arti kakinya itu bengkok? Sepanjang seumur hidupnya, sisa hidupnya dia jalan dengan kaki panjang sebelah, ya, lebih panjang sebelahnya lebih pendek karena operasi kaki, karena kena peluru meriam, ya. Dan itu menghancurkan hidupnya hancur sama sekali, ya. Karena apa? Mana bisa jadi kesatria, kakinya pincang, men, ya. Kalau kaki pincang bagaimana bisa jadi kesatria? Kagak bisa. Ya, itu. Maka dia mulai berpikir-pikir, aduh, aku mau jadi kesatria dunia tapi tidak bisa, ya, aku tidak bisa. Hancur nggak hatinya? Hancur dong hatinya, ya. Kita mau menikahi cewek-cewek cantik, kagak bisa. Lalu dia bilang dia baca-baca buku Santo Fransiskus Assisi, terus dia baca buku tentang Santo Dominikus da Guzman, ya. Jadi dia baca buku Santo Santa itu. Nah, menarik karena dia bilang, wah, kalau Fransiskus dan Dominikus bisa begitu, maka aku juga harusnya bisa begitu. Dan pelan-pelan dia merasakan apa?
bahagia dia kalau membayangkan, aduh kalau aku jadi seperti Fransiskus Assisi dan juga jadi seperti Dominikus, aku kok kelihatannya senang gitu ya, dan senangnya tuh lama gitu ya. Tapi aku juga senang, katanya Ignatius waktu dia di Pembaringan. Aku juga senang kalau membayangkan putri raja menikahi mereka sambil punya ada putri idaman lah dia. Terus juga berpikir-pikir soal apa? Berpikir-pikir soal aku mau tetap mau jadi kesatria. Tapi senangnya sebentar. Ketika dia melihat dirinya lagi, dia lalu merasa apa? Oh, aku pincang ya sekarang. Wah, mana nih? Wah, lalu ada kesedihan, lalu dia menimbang-nimbang, kok mikir seperti Santo Fransiskus Assisi kok ya menyenangkan, enak gitu ya, dan lama sekali. Tapi kalau mikir soal kesatria, jadi kesatria raja dengan istri putri raja juga senang, tapi terus nggak berapa lama kemudian sedih. Lalu dia pikir-pikir, kalau begitu angan-angan yang benar itu yang mana ya? Wah, angan-angan yang benar itu adalah jadi seperti Santo Fransiskus Assisi dan Dominikus. Lalu dia bertobat. Pokoknya saya tidak lagi mau jadi kesatrianya raja dunia. Saya mau jadi kesatrianya raja surgawi, Bapaknya Tuhan Yesus. Lalu dia bertobat, dia buang semuanya, dia melakukan perjalanan. Wah, dan ini menarik ya. Dia itu orang yang nggak tahu apa-apa, lalu dia mengikuti kesalehan abad 16. Ya, abad 16. Itu di 1522, dia itu berhenti di sebuah gua di Manresa, Spanyol, dan dia mati raga berlebihan, dan pada satu titik dia karena berdoa, dia lihat dirinya, aku ini orang berdosa, aku ini orang berdosa, semua bunuh diri. Nah, apakah itu salah? Jelas salah. Ya, jelas salah. Untung apa? Untung tiba-tiba dia merasa bagaimana saya bisa membunuh diri saya padahal Tuhan itu sungguh mengasihi saya. Wah, dia ingat itu, maka nggak jadi bunuh diri. Nah, sekali lagi, ingat kerahiman Tuhan itu membebaskan kita dari apa? Beban dosa kita. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudariku ini pada satu hari merasa bersalah, jangan lupa apa? Jangan lupa Tuhan Maha Rahim. Dengan demikian lalu hidup jadi enteng, gitu ya. Lebih menarik ya, karena coba kalau merasa bersalah pada satu hari, terus ingat kerahiman Tuhan itu membebaskan sekali. Santo Ignatius Loyola punya pengalaman seperti itu. Ya. Terus dia juga pernah dipenjara di Salamanca 1527 karena dia ngajari orang tentang ajaran agama Katolik, tapi dia nggak punya ilmunya. Lalu sama inkuisisi, polisinya gereja waktu itu ditangkap, dimasukkan penjara. Kecewa nggak dia? Kecewa, tapi dia nggak patah arang. Dia disalah mengerti. Lalu dia diperiksa oleh polisinya gereja, lalu tidak ditemukan kesalahan dalam pengajarannya dia. Kalau ditemukan kesalahan dalam pengajarannya, bisa dihukum mati dia. Wah, mengerikan sekali. Ya, untungnya tidak. Setelah dipenjara, terus dia bilang apa? Aku nggak punya titel teologi, maka aku sekarang mau belajar teologi. Maka dia belajar teologi. Waktu itu nggak patah arang. Ya. Terus dia juga mengalami kegagalan berikutnya. Di Venesia dia mau ke Yerusalem. Ya, dia mau ke Yerusalem dengan teman-temannya supaya hidup di sana, mengabdi Tuhan di sana. Tiba-tiba perang antara Turki dan Eropa. Jadi kapal-kapal nggak ada yang pergi ke Yerusalem. Maka gagallah dia, kecewa lagi dalam hidupnya. Ya, sedih. Tuhan tidak berkenan dengan mimpi saya, kayak gitu ya. Ya, memang Tuhan punya rencana yang lain. Maka karena dia berdoa terus, lalu pada satu titik dia dengan teman-teman bilang, sudah frustrasi nih, ayo pergi ke Roma, menyerahkan diri ke
tangan Bapak Paus. Pokoknya Bapak Paus mau utus kita kemana saja, kita akan pergi. Bapak Paus dia pergi ke Roma, dia ketemu Bapak Paus terima mereka dengan baik, dan mereka bekerja di Roma, dan itulah cikal bakalnya Serikat Yesus di situ. Jadi Serikat Yesus itu dibangun dari apa? Dari banyak kejadian-kejadian negatif di mana Ignatius Loyola belajar apa? Belajar tentang apa yang Tuhan maui dan apa itu kerahiman ilahi. Yang menarik ya, karena kalau orang bicara Serikat Yesus itu organisasi yang besar, organisasi dalam gereja Katolik yang sangat besar, imam-imamnya banyak yang berpendidikan tinggi dan seterusnya yang mempengaruhi jalannya gereja. Itu datang dari apa? Dari beberapa pengalaman negatif di dalam hidupnya Santo Ignatius. Nah, jadi jangan anggap remeh bahwa kalau Anda punya pengalaman negatif atau disrupsi negatif dalam hidup Anda hanya pikir bahwa ini kecelakaan. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus ketika ada pengalaman negatif terjadi dan jatuh, delosor, ya, nyungsep, ya, itu harusnya justru apa? Aku lagi nyungsep di bawah ini. Tuhan itu mau apa dari aku? Aku mau menata hidupku lagi, cari kehendak Tuhan. Dan itu persis yang dilakukan oleh Santo Ignatius. Ya, jadi dia itu dari dosa dan impian yang salah dipatahin Tuhan. Tak, enggak, kamu enggak boleh jadi kesatria raja-raja, enggak boleh kawin lo. Enggak boleh mimpi sama cewek-cewek gitu, enggak boleh. Ya, oh ya sudah, lalu dikasih bom sama Tuhan, kakinya patah, pincang seumur hidup, ya. Tapi juga dimurnikan intensi, ya. Itu menarik ya, dimurnikan ya intensinya. Dan diberikan sebuah pandangan ke depan. Mencari Tuhan itu juga mau dimurnikan, ya. Berarti apa? Tahu bahwa kadang-kadang kecewa, kadang-kadang pelayanan kita tidak dihargai, kadang-kadang kita disalah mengerti bahkan oleh pastor kita. Nggak apa-apa. Jangan lihat itu kalau sudah begitu lalu patah arang, lalu meninggalkan gereja apa segala macam. Enggak. Ignatius ini hidup di zaman ketika Protestantisme sedang berkembang. Kalau dia patah arang sama gereja, dia pindah. Tapi dia tidak pindah, dia bilang saya mau mengabdi Yesus melalui wakilnya di dunia, yaitu Bapak Paus. Itu yang dia pegang terus. Ya, maka dimurnikan. Dia punya pengalaman di mana dia dihantam, dia disalah mengerti, dikucilkan, bahkan dipenjara segala. Dan keinginannya, nah yang ketiga, arahnya dia punya mimpi untuk sampai Yerusalem, nggak dikasih sama Tuhan. Wah, kita kan sering begitu. Kita sering kali ngamuk-ngamuk kalau Tuhan tidak beri apa yang kita inginkan. Jangan ngamuk. Kecewa boleh. 1 hari, 2 hari kecewa boleh. Tapi setelah itu harus doa. Cari Tuhan kau mau apa. Saya kecewa nih. Saya punya impian untuk yang baik ini saya tidak dapat. Padahal ini kan baik. Harusnya baik. Ya, tapi Tuhan bilang, saya punya rencana lebih baik dari kamu. Ya, kamu dalam kasusnya Ignatius, kamu nggak usah ke Yerusalem, kamu jangan ke Yerusalem, kamu lebih berguna kalau kamu pergi ke Roma. Dan itu yang Tuhan katakan. Dan kalau tidak ada Serikat Yesus sekarang. Di dalam gereja Katolik sudah berabad-abad mempengaruhi jalannya gereja bersama-sama dengan banyak orang lain, banyak umat dan juga kongregasi religius yang lain. Itu sangat mempengaruhi gereja. Ya. Jadi kalau ada patahan-patahan negatif di dalam hidup kita, jangan langsung blok begitu. Kalau itu patahannya datang dari dosa kita, kesalahan kita, ingat kerahiman ilahi. Tuhan bilang apa? Sekalipun ibumu meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Bertobatlah, sama seperti Santo Ignatius Loyola. Dia bertobat. Ya.
dia punya mimpi-mimpi itu dipatahkan semua oleh Tuhan dan ditunjukkan kesalahannya semua, tapi dia selalu ingat kerahiman ilahi, dia ingat dia mau mengabdi Tuhan. Nah, ya. Jadi Tuhan tak pernah berhenti memberi kerahimannya kepada orang yang berdosa. Kalau Ignatius yang bobrok seperti itu, yang tiap hari berkelahi, bertarung, ya, bunuh-bunuhan, mungkin pernah bunuh orang karena dia prajurit, dan juga mimpinya mimpi tentang cewek-cewek cakep, putri-putri raja, gitu ya. Toh Tuhan tidak pernah memberikan hukuman, tapi Dia memberikan jalan. Dan Dia memberi, salah satu caranya adalah apa? Dia menunjukkan bahwa Ignatius, kamu berdosa, tetapi saya mau engkau jadi abdi saya. Ya. Tuhan tidak akan pernah dapat orang yang tidak berdosa. Maka Tuhan tahu, maka walaupun Ignatius berdosa, tetap Tuhan panggil. Dan itu tanda kerahiman Tuhan. Tuhan menyediakan jalan yang luar biasa bagi orang yang mau menerima kasih Tuhan. Ignatius Loyola itu salah satu tandanya. Tahun 2002 ketika saya masuk anggota Yesuit itu masih sekitar 18.000. Sekarang tinggal sekitar 13.000 karena memang menurun terutama di Eropa. Tapi itu ordo yang paling besar di seluruh dunia. Dan itu datang dari seorang pendosa, tapi dipanggil Tuhan. Dipanggil karena apa? Tahu bahwa diberi kasih Tuhan, kerahiman Tuhan di dalam hidupnya, dan mau setia dengan jalan Tuhan walaupun tentu ya dia juga beberapa kali pasti kecewa dengan Tuhan. Ya, aku mau melayanimu kok malah dipenjara. Aku mau pergi Yerusalem kok malah ya nggak bisa pergi. Itu. Tapi toh Tuhan menunjukkan, aku milih kamu bukan karena kamu orang suci. Aku milih kamu orang berdosa, tapi saya anugerahi kamu kerahiman. Jadi setiap pendosa mempunyai masa depan, seperti setiap santo juga mempunyai masa lalu. Ya, jadi kalaupun Anda sekarang berdosa, hidup di dalam dosa, ataupun ada kekurangan yang Anda perlu perbaiki, jangan hanya frustrasi, tapi juga perlu lihat kerahiman Tuhan itu dalam hidup Anda. Ya, kerahiman Tuhan itu yang menuntun dan menyelamatkan. Begitu. Jadi, ingatlah kerahiman Tuhan manakala ada kejadian negatif dalam hidupmu, karena Tuhan mempunyai rencana besar dan indah bagimu. Bahkan ketika engkau merasa tak layak, ketika dunia menolakmu, dan ketika mimpimu terasa hancur, di situ ingatlah kerahiman Tuhan akan dirimu. Dan biarkanlah kerahiman Tuhan masuk dan menuntun kamu, kita semua. Supaya apa? Tahu bahwa apa? Kita tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang negatif di dalam hidup kita, itu berarti Tuhan punya rencana tertentu dengan kita. Entah kita disuruh bertobat, entah kita perlu untuk memurnikan diri kita, entah kita itu mau dididik dan maju dalam keutamaan, atau yang keempat, Tuhan punya rencana besar yang lain, bukan apa yang ada di kepala kita. Begitu, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Yesus, kita mengambil inspirasi dari Santo Ignatius Loyola, kita ingat bahwa apa? Setiap kali ada patahan negatif di dalam hidup kita, ingatlah kerahiman Tuhan itu. Karena di situ kita menemukan kasih yang menuntun, yang menyediakan jalan bagi kita untuk pertama bertobat tentunya, kedua menemukan jalan Tuhan yang luar biasa itu. Begitu, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Ada pertanyaan? Ada sharing? Siapa tahu mau ada yang mau sharing? Siapa yang pernah punya pengalaman disrupsi negatif dalam hidupnya? Patahan yang membuat gulung kuming orang bilang.
atau yang membuat kecewa berat gitu ya. Kalau Anda punya pengalaman seperti itu, pandanglah kerahiman Tuhan. Di situ Anda akan menemukan apa? Menemukan kebaikan, kebenaran sejati, dan Anda akan maju terus. Tidak hanya kumpul dengan pengalaman negatif Anda saja. Tuh. Amin. Komen? Tanya? Enggak. Kalau tidak bertanya, saya nanya gimana? Boleh, Romo. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Oh, mungkin ada mungkin ada yang mau bertanya. Tidak ada? Masa nggak ada yang pernah punya pengalaman jatuh gitu ya, terus tiba-tiba merasa bahwa Tuhan ada, Tuhan mendampingi, dan Tuhan kesalahanku. Apakah ada yang punya pengalaman seperti itu? Nah, ini orang Katolik itu sangat rendah hati, orang Katolik itu ya. Kalau di gereja Protestan, siapa yang mau sharing? Saya mau sharing. Wah, kayak gitu. Kalau orang Katolik itu menghayati Injil secara luar biasa. Kan Romo di Injil itu ada tertulis, barang siapa yang mau paling terkemuka, hendaklah dia Harus dari belakang. betul ya. Maka Halo, gereja kita halo Romo. Halo kenapa? Romo. Halo. Halo Romo. Ya, Halo. Ya, saya dari jauh. Saya dari Nederland. oh ya, saya tahu. Saya tadi sudah nanya-nanya. Saya tidak kelihatan Roma Effendi. Badan Roma Effendi besar banget ini di layar. Ya, Salah sekarang saya sudah lihat Romo. Romo Sunur saya. Saya ya, punya om. Saya punya om ya. 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 Om, 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 omnya lebih muda daripada ponakannya. Nih, ya oke, saya sudah 60 tahun ya, betul ya. Ya, tidak apa-apa. Kita tetap bersaudara dalam Yesus. Umur tidak membatasi ya. Ya, tapi kita bukan saudara lagi, kita family. Oh Sunur. iya, oh iya. Kita bukan Sama-sama hanya Tuno. dia ngakunya orang Sunur begitu. Sunur itu dari Sun, marga Sun itu ya. Hanya ada Iya, di iya, Sunur. pasti Romo tahu Dari saya orang tinggal di Batak. Nederland ya. Saya tinggal di Belanda. Iya, betul, betul. Saya tahu Ya, dong. Kan, ya, yang saya ada pertanyaan ya. iya, salah. Jadi ada masalah. Jadi ada saudara juga yang katanya betul-betul beragama. Jadi religious. Jadi tapi dengan cara dia membuat saya itu twijfel apa tuh ragu-ragu karena dia tidak menunjukkan rasa kasih yang diajarkan Tuhan. Jadi saya dianggap karena merasa seperti family, jadi saya tidak selalu tidak dianggap. Jadi sepertinya jadi masalahnya tuh tidak menunjukkan rasa kasih yang diajarkan di dalam Bible, maksud saya begitu. Nah, Ya. itu bagaimana saya punya reaksi saya bagaimana, begitu loh. Reaksinya Bu Erni ya harus melihat cara Yesus melihat para pendosa. Tidak, saya tidak mengatakan harus jadi teman baik ya. Bahwa harus dekat apa walaupun dia kelihatannya sangat menjengkelkan. Enggak, kita tuh disuruh Yesus untuk mengampuni dan tidak membalas perlakuan jelek mereka. Tapi kita tidak disuruh Yesus jadi teman dekatnya ini toh, orang-orang yang membenci kita toh atau yang memusuhi kita toh, enggak. Jadi kita itu sebagai orang Kristiani mengampuni,
Kenapa harus mengampuni? Karena pertama-tama yaitu membebaskan kita. Tuhan bilang, saya sudah ampuni kamu dulu. Kamu harus ampuni dia. Saya nggak bisa, Tuhan. Begitu kamu ngomong nggak bisa, itu memang masih ada sesuatu di dalam hatimu. Maka saran saya, kalau ada orang yang beragama, tidak ada jaminan. Kita tahu bahwa orang yang ngaku beragama tidak punya jaminan apa-apa. Orang yang punya pengalaman akan Allah, itu yang jadi orang baik. Orang yang punya agama belum tentu jadi baik. Tapi dari pihak kita, kita harus mau menunjukkan apa kerahiman Tuhan. Saya tidak akan berusaha, saya tidak membenci kamu, juga tidak akan berusaha membalas atau mencelakakan kamu. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang bahwa kita harus jadi teman dekat. Banyak orang salah, mikirnya apa? Mikir bahwa kalau mengampuni itu berarti jadi teman dekat. Enggak ada. Kalau mengampuni itu berarti tidak membalas kejahatan atau perbuatan buruk yang dilakukan terhadap kita. Tapi kita mengampuni dalam arti, ya sudahlah, sudah. Umpamanya dia ngambil uang kita, ya sudahlah. Saya tidak jatuh miskin karena ditipu oleh dia, ya sudahlah. Saya sudah ambillah sudah gitu. Saya ampuni. Kalau ketemu juga ya say hi apa segala macam, tidak menunjukkan rasa permusuhan apa, dan itu berarti apa? Begitu kita bisa sampai pada titik itu, kita itu sudah mengampuni, nggak perlu diucapkan saya mengampuni dia, nggak usah. Kalau kita sudah bilang ya sudahlah, saya relakan, ya sudahlah, saya tahu bahwa kamu seperti itu. Ya mungkin kamu nggak dekat-dekat dengan, saya nggak bisa dekat-dekat dengan kamu lagi, tapi ya toh saya tetap merasa bahwa kita masih bisa ngobrol 1-2 kalimat seperti itu dan seterusnya. Itu pelan-pelan hati kita sudah mulai menunjukkan pengampunan, dan di situ tepatnya ya itu pembebasan. Ya, kalau kita bisa sampai di situ, kita itu bebas. Nggak usah ngomong saya mengampuni kamu, nggak usah. Kalau kita masih marah, kita mau balas, kita mau berusaha supaya dia dapat kecelakaan, begitu, itu kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Maka kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya anugerah kerahiman-Mu, gitu, ya. Ini ada pertanyaan. Romo, biasanya kita bisa mengampuni tapi tidak pernah lupa dan tidak mau lihat. Bila melihat merasa kurang nyaman, bagaimana cara menghilangkan rasa ingat tersebut? Itu yang tidak bisa. Sebuah pengalaman emosional itu akan selalu terekam. Ini Suster Susana ya. Benar ya, Suster Susana ya. Pengalaman emosional itu akan terekam. Gini aja gampang. Nggak usah orang nyakitin kita ya. Saya itu punya pengalaman, sampai sekarang saya masih ingat. Ketika TK, saya itu ditinggalkan di bibi saya di Pandaan. Ya, tahu ya Pandaan ya, dekat Tretes, Prigen. Nah, daerah situlah. Ya, saya kenal, saya orang Surabaya loh, gini-gini ini pecinta rujak cingur loh. Saya 8 tahun di Surabaya. Bukan orang Larang tuh, Kak. Jangan mana saja. Dulu pecel keputran yang masih terkenal dulu ya, sekarang sudah nggak ada pecel keputrannya, sudah nggak seenak dulu. Ya, pecel keputran jam 9 malam baru buka, itu saya makan di situ ya. Wah, itu zamannya saya itu luar biasa. Surabaya pokoknya ujung timur, ujung barat lah, Mulyosari apa semua saya tahu lah pokoknya. Ya. Oke, kembali lagi ya. Saya itu bahkan masih ingat pengalaman saya umur 4 tahun sampai sekarang. Dipukul mama saya. Karena mama saya mengunjungi saya satu hari. Saya tahu ini mama saya mau sekolah. Ya, saya nggak mau sekolah. Karena apa? Mama datang. Seneng nggak anak kecil? Seneng. Ya. Karena saya nggak mau masuk kelas. Saya mau dengan mama. Mama saya kan nggak bisa masuk kelas. Terus saya mereka gitu sama mama saya dipukuli, pakuk. Anak kecil dipukuli, ingat dong, ingat. Ya. Oh, kasihan. Iya, kasihan. Ya, tapi saya sudah mengampuni mama saya, nggak bisa dong. Saya ceritain sambil ketawa-ketawa. Tapi jangan dianggap itu nggak
bisa menghilangkan itu, nggak bisa. Mungkin saya bawa sampai mati. Karena bagi saya anak kecil waktu itu dipukul mama itu berarti tanda tidak dicintai. Sekarang nggak ada, ya sudah damai, tenang aja, tenang aja gitu ya, tenang aja. Tapi itu kan tanda ya, apa? Saya bisa mengampuni, tetapi saya tidak pernah bisa sungguh-sungguh Melupa. lupa dengan Ya, pengalaman stop ya. emosional begitu. Betul. Lupa itu susah. Lupa itu susah. Kecuali situ kena penyakit demensia, Parkinson kayak itu lupa ya, amnesia itu lupa semuanya ya. Tapi jangan diomong gitu loh. Saya punya teman Yesuit satu kena serangan di otaknya. Hal-hal yang baru setelah dia berjumpa dengan orang ya, berjumpa dengan orang setelah dia kena itu lupa semua. Tetapi dia punya masa kecil, terus orang-orang yang sudah Oh, iya. bertahun-tahun lalu sebelum masih ingat semua. Betul. Tidak semudah itu ya. Tuhan bilang lupakanlah, bukan, Tuhan nggak pernah ngomong itu. Tuhan tahu bahwa apa, kita nggak mudah untuk lupa, apalagi pengalaman-pengalaman emosional ya. Tuhan bilang mengampuni, mengampuni itu bukan melupakan ya. Jadi ya tolong, jadi janganlah kita ngomong soal lupa. Kita ngomong soal mengampuni itu berarti apa? Hati kita ini sudah lega, sudah peristiwa itu sudah diserahkan apa adanya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ingat pengalaman itu, seperti saya ingat pengalaman saya dengan mama saya, rasanya sudah nggak terlalu. Mungkin masih ada, tapi nggak akan sampai nyut. Kalau nyut itu tanda apa? Tanda bahwa masih punya rasa marah dan juga belum mengampuni secara total atau sama sekali malah belum. Ya. Jika ada orang yang mau kamu ampuni tapi yang bersangkutan tidak mau dihubungi lagi via telepon dan WA bagaimana? Mengampuni itu dari kita, Pak Petrus. Jadi kalau dia nggak mau dihubungi oleh kita, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, yang penting apa? Saya merasa bahwa saya mau melakukan apa yang dilakukan. Ingat, Yesus juga tidak pernah bisa. Yesus saja gagal meluruskan orang-orang Farisi, benar nggak? Malah disiksa sama orang Farisi dan ahli Taurat, benar nggak? Betul. Yesus tetap mengampuni mereka, ya. Walaupun mereka nggak sadar bahwa mereka itu salah, Yesus tetap ampuni, ya. Ya. Begitu. Oke, itu dari saya. Ya. Jadi kalau yang repotnya itu kalau orang serumah. Nah, ya, tapi kalau saya yakin ibu-ibu sudah melewati masa-masa inilah, masa yang ibu-ibu sebagian besar ya. Yang susah itu juga umpamanya kaum religius, umpamanya seperti saya gini ya, kalau hidup bersama suster juga, kita punya teman itu kan teman ketemu besar. Dan kumpul itu bukan atas dasar cocok, ya dong? Tidak kumpul karena apa ya? Kumpul ya karena satu institusi, satu organisasi, satu kongregasi gitu ya, dok. Terus ketemu yang satu Flores, yang satu Jawa. Kalau Jogja halus-halus, kalau ngomong nggak pernah to the point, selalu halus-halus begitu ya, dok. Kalau orang Surabaya, karena orang Surabaya dulu saya kalau dengar ada orang ngomong kasar gitu kan salah tangkap gitu, bisa marah, bisa bertengkar gitu ya, bisa bertengkar, bisa apa kayak gitu. Dan repotnya kan seperti suami istri lah, kalau tiap hari ketemu terus bertengkar, nggak cocok, nggak kiri kanan, terus nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau ngampuni kesalahan, wah selesai. Ya, nanti rumah tangganya tambah kacau balau. Sama seperti kalau orang hidup di biara juga sama. Ya, ketemunya waktu besar loh. Iya. Nah, memang pasti ada ketidakcocokan, dan di situ kita mau justru ketika hidup bersama, entah suami istri atau hidup di biara, di situ kita mau bertumbuh bersama.
bertumbuh bersama dengan mencoba memahami yang lain, mencoba belajar mengampuni, ya, mencoba untuk toleran dengan keanehan-keanehan atau perbedaan dan seterusnya. Dan itu menumbuhkan loh, ya, itu menumbuhkan. Iya, betul. Bagaimana jika orang yang mengkhianati kita itu adalah masih keluarga dekat kita walaupun sudah tidak tinggal serumah? Itu hal yang tidak tinggal serumah. Coba bayangkan kalau tinggal serumah. Dinginnya diulek-ulek aja tuh tiap hari ya. Ya. Saya jawab langsung saja Pak Hieronymus. Yang untung siapa kalau mengampuni? Ya kita bebas, kita tidur nyenyak. Malam, saya punya salah paham dengan banyak teman-teman saya ketika saya masih frater pun berkelahi, marah, bertengkar apa gitu ya. Tapi kalau sekarang ketemu dengan mereka, gembira, ria, ngobrol apa, saya bilang dalam tuh, ini buah dari pengampunan, ya. Buah dari pengampunan apa? Saya seringkali berdoa untuk bisa mengampuni orang, gitu ya. Dan memang, jadi sekarang kalau ketemu dengan mereka, lepas. Yang dulunya ada yang sudah keluar ya. Sekarang malah apa? Saya jadi pastor keluarganya dia. Wah, luar biasa enggak? Haleluya, benar. Saya bilang, itu tanda apa? Saya maju, saya dewasa. Ya, dia juga menjadi dewasa. Tidak lagi gondeli masa lalu, tapi lepas karena apa? Tahu bahwa kita itu dulu sama-sama muda, punya banyak kekurangan, dan jadi toleran, lalu memaafkan, mengampuni seperti itu. Yang untung siapa? Yang untung saya. Kalau seberang sana mengampuni saya, dia juga untung. Lalu karena kami berdua saling mengampuni, saya dengan keluarga yang baik. Ya. Jadi kalau ada acara keluarga mereka, saya juga kumpul. Walaupun masih online terus sekarang, tapi kumpul. Asik nggak? Asik. Kalau dipikir, iya ya saya dulu dengan dia sampai nggak ngomong, sampai nggak ngomong. Kalau ngelihat dia tuh melengos saja saya. Tanda apa? Oh ya saya lebih dewasa daripada 20 tahun yang lalu ya. Atau 10 tahun yang lalu ya. Saya lebih dewasa, saya bisa mengampuni dan seterusnya. Betul. Setuju saya. Setuju Romo. Ya. Ya. Jadi jika orang yang mengkhianati kita itu masih keluarga, ya itu yang saya bilang syukur kalau dia nggak serumah. Tapi yang pasti ya iya loh, bayangkan kalau serumah, wah tambah jarak. Datang dapat dia. Ya, jarak itu kadang membuat kita lebih mudah untuk deal ya daripada tiap hari ketemu terus ya dong. Makanya saya kan sering kali kalau suami istri ribut-ribut itu ya ribut-ribut itu ada mungkin perlu jeda dulu deh saya bilang gitu ya. Ya jeda ngobrol bersama apa daripada ribut terus yang diungkit kesalahan terus gitu ya repot ya. Sudah gitu kok apa enaknya tidur punggung-punggungan. Habis itu bukannya tidur seranjang terus saling tatap-tatapan. Ini punggung-punggungan terus natapnya HP tiap malam. Suami atau istrinya HP kali ya yang benar aja ya kan. Ya sudah, itu pengampunan itu tidak soal keluarga, tidak soal orang serumah, tidak soal teman baik, apa itu memang menyakitkan. Ada loh, saya dulu pernah merasa bahwa dia teman baik saya loh. Tapi tiba-tiba dia bilang saya itu nggak suka sama Effendi. Wih sakit nggak? Sakit banget. Ya, tapi sekarang berteman baik lagi. Jadi gini ya, saya ternyata dalam hidup saya apa yang dulu-dulu yang 10 tahun lalu bagi saya itu ini soal hidup dan mati mau apa musuh-musuhan seumur hidup juga nggak apa-apa gitu. Sekarang tuh saya pikir-pikir karena doa ya, karena didoakan terus. Itu konyol juga ya saya dulu ya bisa sampai musuh nggak mau ngomong sama orang seperti itu ya. Apakah saya ingat apa yang dia lakukan terhadap saya? Ingat loh, saya sampai nangis loh. Saya pikir Tuhan, saya pikir teman baik saya, tapi ternyata dia di depan umum bilang Effendi itu saya nggak suka Effendi.
Iya, jadi kan seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu sudah begitu. Ya, Romo, sorry ya, ini tema ini sebetulnya tema pengampunan ya. Ini yang saya mau dengar ya, tema pengampunan. Ini ya nggak bagus. apa-apa. Itu Nah, kelompok, itu roh, biarkan roh bekerja. Ada yang mau sharing iman? Saya bisa, Romo? Ya, silakan. Pasti keburu. Oke, Romo ingat saya, Andreas dari Kerahiman Ilahi Medan. Romo Saya pernah, ingat. ya, Romo pernah membawa renungan di tempat kita, Kerahiman Ilahi di Medan. Oke, baiklah. Saya sharing iman mengenai dendam ya, Romo. Saya dulu bekerja di satu perusahaan ya, Romo. Saya itu kebetulan dinilai oleh bos saya tidak baik ya. Lalu bos saya itu marahi saya itu bukan berdua di depan umum dan sengaja nadanya mempermalukan. Jadi teman-teman saya sudah mengingatkan saya, jangan dilawan Pak Andreas, diam aja, dia lagi emosi baik. Suara saya kedengaran ya teman-teman? Dengar. Jadi akhirnya saya karena dendam, saya itu jadi sakit loh, Romo, teman-teman. Saya sakit, saya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, malah duduk pun sulit. Akibatnya saya berobat kemana-mana, ke dokter, ke sinseng, ke apa, nggak sembuh-sembuh. Lalu suatu hari saya nggak tahu ke gereja, saya kebetulan dengar khotbah Romo mengenai dendam. Ternyata dendam itu bukan merusak orang lain. Dendam itu seperti kita mau menembak orang lain, tapi pistol kepala pistol di depan kita. Jadi mau bunuh orang, tapi pistolnya ke sini gitu. Jadi yang sakit saya, dia malah nggak sakit, bersenang-senang dan setelah menekan orang dia gembira gitu ya. Jadi karena itu saya berpikir Romo ini katakan kita ampuni saja orang yang bersalah bagaimanapun. Akhirnya saya minta kepada Tuhan mampukan saya mengampuni ya, karena dendamnya masih kusumat. Saya ampuni. Saya ketemu dia, saya dari suatu cabang ke pusat ngantarkan oleh-oleh untuk dia. Apa? Oleh-oleh saya ditaruh jadi asbak untuk merokok. Aduh, itu saya sudah mau ngampuni kok dia buat gitu. Tapi saya berpikir, gak apa-apa, saya coba lagi. Setelah saya coba, sampai nangis ya, saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya, saya nggak tahu, tiba-tiba saya sembuh. Saya juga heran, tidak berobat, tiba-tiba sembuh. Jadi dari sini saya dapat kesimpulan, kalau kita benci sama orang, kalau kita dendam sama orang, itu yang sakit kita, orang lain tidak. Itu ada hormon, saya nggak tahu hormon apa yang keluar dari tubuh itu. Kalau dendam itu hormon racun itu akan merusak tubuh kita semua. Kebetulan diserang ke bagian saya yang paling lemah, yaitu di bagian mungkin kaki dan punggung ya. Di situ dia serang dan akhirnya nggak bisa jalan saya. Sampai turun dari tangga, anak saya, mapah saya gitu. Sedih sekali. Jadi akhirnya saya sembuh setelah mengampuni. Itu Romo, pengalaman yang saya alami. Ini benar-benar terjadi. Makasih. Luar biasa Pak Andreas. Ya, saya pikir itu benar ya. Semakin kita itu istilah menyirami dendam kita, semakin dia bertumbuh subur, bukan orang lain yang pertama-tama ya terkena, kita dulu yang terkena. Kita yang paling banyak menderita bukan orang lain. Orang lain nanti yang kedua. Karena bisa saja umpamanya dendamnya lalu mencari-cari upaya membalas yang orang itu. Atau yang kedua, ada cerita lagi yang lain. Dendam, marah kepada atasannya, yang jadi sasaran siapa? Anak istrinya. Iya. Kasihan ya. Pulang rumah marah-marahnya kepada anak istri. Terus bosnya pernah ngelempar, bosnya memang kurang ajar gitu ya. Melempar kursi gitu ya. Di rumah anak istri yang dilempari kursi. Apa? Sebagai bentuk apa? Balas dendam. Sebagai kompensasi untuk melawan bosnya, anak istrinya jadi sasaran. Dan itulah yang namanya dendam, marah, ketidakmampuan untuk mengampuni itu akhirnya dibawa sampai ke rumah. Dan bukan hanya dendam lalu membalas orang yang memang asal-usul kemarahan itu, dan bisa menyimpang kemana-mana, dan itu bahaya. Dan
Tadi ceritanya Pak Andreas, pertama-tama memang kena kita, tapi yang kedua ada bahaya. Bukan hanya kita nembaknya ke orang yang bersalah kepada kita bisa nyebar-nyebar kemana-mana. Kenapa? Nembak yang pertama nggak bisa, lalu harus ada kompensasi, lari ke yang lain. Bayangkan kalau di dalam hidup Anda penuh dengan rasa marah, penuh dengan rasa dendam, dan akhirnya apa? Nggak bisa balas ke orangnya, lalu menyebar kemana-mana yang lain. Ya, hati-hati, Anda bisa sakit, orang yang tidak berdosa, tidak bersalah kepada Anda juga bisa dikenai oleh dosa. Anda tidak bisa ampuni. Ya itu. Begitu cerita. Terima kasih Pak Andreas, memang benar. Pertama-tama kalau kita itu marah, dendam, itu yang terkena diri kita dulu. Hormon stres itu, orang boleh stres tapi tidak boleh stres berkepanjangan secara terus-menerus, karena hormon stres itu akan menghalangi hormon-hormon lain untuk bekerja, dan itu bisa merusak tubuh kita. Itu secara biologis. Ya, maka ketika COVID datang supaya imunnya naik, orang nggak boleh stres toh. Iya, kan kita pernah awal-awal di COVID itu kan jangan stres-stres loh, supaya apa? Supaya imun kita tinggi. Karena kalau kita stres nanti hormon-hormon lain nggak diproduksi, imun kita lemah. Bisa kena COVID. Iya, waktu awal-awal COVID kan dilarang untuk stres, maka rebahan terus, saya tidur terus ya, jadi pengangguran terselubung. Baik, terima kasih Romo. Wah, luar biasa ini pembicaraannya, menarik sampai lewat waktu, dan teman-teman masih setia di sini nih. Wah, luar biasa. Menarik Ya, soalnya. Romonya luar biasa ini. itu lihat ada contoh Romonya nggak akur. Itulah contoh ya. Contoh itu ya. Itu coba toh Romo perlu ikut grup kami Kerahiman Ilahi ya. Itu di kolom chat itu, di kolom chat itu ada ceritanya gitu ya. Ya. Begitu. Oke, terima kasih gitu. Oke, terima kasih banyak. Waduh, luar biasa. Nanti ini Romonya ini membawakan dengan penuh semangat, senyum-senyum terus Romonya ini. Happy banget ini. Kami yang saya juga ditinggal tidur soalnya jam 3 jam 4 tidur ya. Romonya, aduh, kalau ngomong ketawa terus kami juga jadi seneng gitu ya. Romo luar biasa. Baik Romo, kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Bisa minta tolong Romo untuk doa penutup sekalian berkat buat kami Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh kerahiman, kami sebagai sebuah komunitas anak-anak-Mu ini mau belajar kerahiman daripadamu. Kami mohon supaya anugerah kerahiman itu ada selalu di dalam hidup kami. Jikalau kami masih menyimpan banyak hal yang membuat kami tidak mampu mewartakan kerahiman-Mu itu, ya Tuhan, singkirkanlah entah bagaimanapun caranya. Dan semoga di dalam hidup kami boleh percaya bahwa melalui kerahiman-Mu itu kami bisa memperbaiki hidup kami, hidup orang-orang yang ada di sekitar kami. Akhirnya Tuhan, kami mohon Kau juga memberkati komunitas kami ini dimanapun kami berada. Semoga anugerah kesehatan juga Kau limpahkan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami minta berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kita semua, menganugerahi kita kesehatan dan kedamaian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.